Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizka Safira Wardea, Rizky Wahyu Utami, Bella Safitri, Tazkia Nurfadilah, Sophia Mirati, Sundari Hasanah, Rama Pratama, dan Tegar Uji Yudisya, juga saya sendiri Rizky Duarianti. Di sini kelompok kami akan menampilkan sebuah tayangan video yang berisi tentang video kesehatan atau Penkes tentang HIV/AIDS. Di video ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara HIV pada anak dan juga HIV pada dewasa. Dan untuk teman-teman nih yang bertanya, apa sih HIV ini, apakah ada obatnya, apakah bisa disembuhkan, dan lain sebagainya, tidak usah berlama-lama, teman-teman bisa menonton video yang sudah kami tayangkan atau yang sudah kami buat pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan selamat menonton guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada saudara-saudara, kakak-kakak yang rekan-rekan sekalian yang berada di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan di tengah kesibukannya pada hari ini untuk menghadiri tentang pertemuan kita yang akan menjelaskan tentang apa itu si HIV/AIDS. Nah, sebelumnya saya di sini tidak sendiri, saya sebagai moderator, saya Putri Al-Huzaifa bersama rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri. Ada Tegar, ada Bella, dan ada Rama. Sebelumnya saya akan membagikan brosur kepada kakak-kakaknya untuk dibaca dulu, boleh? Nah, kakak-kakak di sini sudah ada yang tahu belum apa itu HIV/AIDS? Oke, untuk lebih mengetahui lebih dalamnya apa sih itu akan dijelaskan oleh pemateri kita. Kepada pemateri Tegar, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tegar Uji Yudisya. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas tentang HIV dan AIDS secara umum ya, secara general. Nah, sebelumnya kakak-kakak di sini sudah ada yang tahu HIV/AIDS itu apa? Belum ada ya. Jadi saya jelaskan. Saya jelaskan sedikit, ringkas, padat, namun bisa mengerti ya. Oke, HIV atau biasa disebut dengan kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. Sedangkan AIDS sendiri adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi yang terakhir. Nah, ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Untuk faktor risiko HIV dan AIDS sendiri ialah kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, ya, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Selanjutnya adalah orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Nah, soalnya kenapa? Karena tato itu biasanya jarumnya sharing ya, jarumnya berbagi. Ada yang biasanya dibersihkan, ada juga yang enggak. Yang bahaya ini adalah yang enggak dibersihkan. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain seperti sifilis dan lain sebagainya. Penggunaan narkotika suntik ya, itu sudah jelas karena biasanya orang-orang yang menggunakan narkotika ini kurang steril dalam penggunaannya. Dan juga ada penyebab HIV dan AIDS ini apa sih? Ya kan? Nah, untuk penyebab HIV dan AIDS sendiri di negara Indonesia ini mayoritas penyebabnya adalah hubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau biasa disebut dengan kondom ya. Kalau di luar negeri itu biasanya, atau di luar Indonesia itu biasanya dengan jarum suntik ya, jarum suntik untuk narkotika, tato dan lain sebagainya. Untuk pengobatan atau pencegahan HIV dan AIDS, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, yang pertama, dalam berhubungan intim menggunakan kondom yang baru ya, yang baru, jangan yang bekas karena bisa aja menularkan penyakit-penyakit yang lainnya.
Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV/AIDS agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang ketiga, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil. Jadi diketahui dari dini ya, dari awal. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Dan yang terakhir ialah jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus sesegera mungkin ke dokter agar bisa mendapat obat post exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral ya. Baik, secara umum HIV sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rama tentang HIV/AIDS pada anak. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan HIV pada anak. Ada beberapa gejala dan tanda HIV pada anak yang sudah mulai terlihat sejak tahun pertama. Ini meliputi gejala awal yang ringan hingga gejala infeksi parah yang sering kambuh. Gejala ini patut diantisipasi jika anak terlahir dari orang tua yang memiliki infeksi HIV dan tidak mendapatkan pengobatan. Dan juga anak yang terinfeksi HIV belum tentu menderita AIDS. Akan tetapi, jika tidak ditangani dengan tepat dan sedini mungkin, HIV dapat berkembang menjadi AIDS yang berbahaya dan berpotensi tinggi menyebabkan kematian. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Safitri. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang HIV/AIDS pada orang dewasa. Tadi kan sudah dijelaskan untuk materi HIV/AIDS pada yang umum dan pada yang anak itu sangat berbeda. Dan untuk HIV pada anak dan orang dewasa itu sangat-sangat berbeda sekali, karena menurut Dr. Abraham Simatupang dari Universitas Indonesia, periode HIV pada anak dan orang dewasa itu sangat berbeda, sebab anak itu cenderung tertular saat di dalam kandungan. Jadi kalau misalkan anaknya ini tertular dalam kandungan, kalau orang dewasa tertular dari hubungan seksual, transfusi darah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, tato, seperti itu. Nah, karena beberapa hal periode HIV pada anak tidak dapat diketahui sebelum melakukan tes. Dr. Bram sudah menjelaskan bahwa tes yang dimaksud adalah langsung tes terhadap virusnya. Jadi itu kebanyakan di masalah Indonesia ini tes yang dilakukan itu yaitu CD4, yaitu dia melalui sistem imunnya mereka. Padahal kalau anak baru lahir dites dan positif belum tentu antibodinya itu kena gitu. Nah kan ada beberapa masalah di Indonesia ini tuh kebanyakan anak yang terkena HIV/AIDS itu dilakukan oleh pengetesan CD4 atau melalui sistem imun. Padahal kalau misalkan kita mempelajari, anak yang baru lahir dites itu pasti positif karena kan dia masih antibodi yang dipakai oleh ibunya, karena kan anak itu tertular dari ibunya. Karena kalau misalkan ibunya kena HIV, baru dia dites secara lahir, baru lahir dites itu pasti hasilnya bakal positif karena di dalam antibodinya dia itu masih antibodi dari ibunya. Cuman kalau misalkan kita mau lebih akurat tuh ya tesnya melalui virusnya, tapi memang harganya di Indonesia tidak murah, mungkin sekitar 20 atau 15 ke atas. Nah, tapi kalau misalkan orang tuanya bahkan anaknya itu masih ingin melakukan tes dengan CD4, itu menyarankan pada anak usia 18 bulan karena di usia itu sudah dipastikan antibodi dalam anaknya itu sudah antibodinya dia sendiri, bukan dari orang tuanya. Nah, kalau misalkan untuk periode HIV pada orang dewasa sendiri itu disebut sebagai window period, di mana tahap awal seseorang terkena virus itu melalui hubungan seksual yang tanpa menggunakan pengaman. Seperti kalau misalkan kita ini agak sedikit ini ya, pornografi tidak apa-apa karena kan kita juga belajar. Nah, kalau misalkan untuk orang dewasa ingin melakukan hubungan seksual itu harus memakai gini teman-teman. Jadi itu kayak memakai kondom atau pelindung seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang kena HIV itu kemungkinan kecil tidak tertular pada diri kita. Jadi kalau misalkan sudah dewasa, untuk menghindarinya itu seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi, pakai kondom, terus kalau bisa jangan tato di pinggir jalan kayak gitu. Dan untuk transfusi darah juga harus dilihat apakah ini benar-benar jarumnya steril atau tidak, atau bekas orang lain itu tidak boleh.
Nah, untuk virusnya ini kalau masuk ke dalam tubuh tuh merespon, akhirnya sistem daya tubuh akan menurun. Karena virus tidak dapat dikendalikan dan berkembang. Sistem daya tahan tubuh akan menurun drastis. Hal ini biasanya terjadi kurang lebih waktu 6 bulan kalau udah virus sudah masuk di dalam tubuh kita. Saat itu CD4 rendah dan virus meningkat, dan sampai titik paling rendah itu datanglah banyak penyakit. Nah, kalau misalkan untuk mempertahankan virusnya itu tetap bakal negatif. Kalau HIV positif maka pertahankan tetap positif. Jadi tidak bakal bisa kalau udah positif bakal negatif, negatif bakal positif itu pasti bakal bisa. Nah, mungkin kalau misalkan untuk penjelasan dari HIV AIDS tentang dewasa cukup sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang HIV/AIDS. Berarti sedikit atau banyaknya kakak-kakak di sini sudah sedikit mengerti ya mengenai apa itu HIV/AIDS. Nah, dari penjelasan pemateri-pemateri tadi, apakah ada yang ingin kakak-kakak tanyakan? Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya nama saya Sundari Hasana. Saya mau bertanya, seberapa bahaya sih HIV ini di kalangan masyarakat? Sekian itu saja yang saya tanya. Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Taskian Nur Fadila. Pertanyaan saya, setelah HIV ini masuk ke dalam tubuh kita, apakah HIV ini bisa disembuhkan secara total? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Mirati. Saya ingin bertanya, apakah dengan melakukan ciuman dengan pasangan bisa menularkan HIV? Mungkin itu saja. Terima kasih. Permisi Kak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Wahyutami. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah HIV ini bisa diobati dengan cara minum obat herbal? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari kakak-kakaknya, bisa kami terima. Kepada pemateri bisa langsung dijawab pertanyaan dari kakaknya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sundari dan juga saudari Kia tadi, saya jadikan satu aja ya. Seberapa bahaya HIV/AIDS ini dan juga apakah bisa disembuhkan ya? Oke, untuk seberapa bahayanya HIV/AIDS ini sangat-sangat berbahaya karena dia adalah penyakit sistem imun ya, yang menyerang sistem imun yang kalau kita sistem imun kita itu terserang penyakit, otomatis badan kita itu tidak bisa melindungi diri dari infeksi penyakit-penyakit lainnya. Jadi ada indikasi untuk terserang atau terinfeksi penyakit-penyakit yang lebih berbahaya atau bahkan penyakit biasa namun bisa lebih berbahaya karena tubuh kita tidak bisa menangkalnya ya. Untuk bagaimana apakah bisa disembuhkan atau tidak, untuk saat ini obatnya belum ditemukan untuk penyakit HIV/AIDS ini. Oke, itu saja jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kiki. Apakah ada obat herbal yang bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS? Sini saya akan menjawab, yaitu ada beberapa obat herbal yang dilaporkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi penyebab HIV/AIDS. Yang pertama, lidah buaya. Yang kedua, ganda rusa. Yang ketiga, daun salvia. Yang keempat, milk tea. Agar aman dan sebaiknya kita harus konsul dulu ke dokter dan sebelum memutuskan pengobatan alami itu. Mungkin itu saja saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Sophia. Pertanyaan tadi adalah apakah ciuman bibir ini bisa menyebabkan terinfeksi dari penyakit HIV sendiri? Untuk jawabannya adalah jika hanya ciuman bibir ketemu bibir saja itu tidak bisa terinfeksi penyakit HIV ini. Tapi kalau misalkan, maaf ya sedikit vulgar, dia tuh kayak fresh kissing atau kayak buka mulut satu dengan mulut kedua, jadi begini, itu bisa tertularkan ketika gusinya dia berdarah, giginya berdarah atau gimana, ada sariawan, itu bisa terinfeksi penyakit HIV tersendiri jika salah satu dari pasiennya itu atau salah satu dari pasangan yang melakukan ciuman itu terinfeksi dari HIV AIDS tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih sudah bertanya. Mbak Sophia, bagaimana? Jelas. Baik,
Saya Rizka Safira Wardea. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah dibacakan atau disampaikan oleh beberapa teman-teman saya. Nah, jadi HIV/AIDS ini seringkali menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga bisa menjadi masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Untuk berdasarkan sifat dan efektifnya, ini sangat unik karena AIDS ini dapat mematikan kelompok yang paling produktif dan yang paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian bisa berdampak pada pengurangan aktivitas dan kapasitas masyarakat. Untuk dampak yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS ini bisa terjadi terhadap masyarakat, dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. AIDS ini secara sosial tidak terlihat atau invisible. Meski demikian, kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah nyata. HIV atau AIDS ini sifatnya sangat mematikan sehingga yang kemudian akan menggiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi HIV/AIDS ini tidak memiliki akses terhadap orang yang terkena kontaminasi HIV. Inilah yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit atau sedikit susah. Untuk program pencegahan penyebaran HIV/AIDS ini harus segera dilaksanakan, tak terkecuali pada area lembaga pemasyarakatan atau pada area rumah tangga. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi pengertian dari HIV/AIDS yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Kurang lebihnya kakak-kakak bisa menerima pasti apa itu HIV/AIDS dan bisa penerapannya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa saja gejalanya. Kesimpulan juga telah dijelaskan oleh teman kami. Semoga di kesempatan kita berkumpul pada hari ini bisa membawa ilmu yang berkah bagi kita. Saya selaku moderator mengucapkan undur diri. Saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.